Baik, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena hari ini sedang siang saat melakukan rekaman, saya ucapkan selamat siang kepada Ibu Lia serta rekan-rekan sekalian. Terima kasih atas waktunya telah hadir dalam presentasi ini. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan artikel ilmiah yang telah kami susun bersama. Pembahasan ini akan mengantarkan kita pada bagaimana kemajuan teknologi, khususnya media sosial yang telah berkembang menjadi lebih dari sekedar alat komunikasi, tetapi juga sebagai strategi bisnis yang sangat efektif. Sebelum memulai, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya bersama anggota memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Juangga Pramana Putra. Kemudian di kelompok ini juga ada Mbak Reka Sugantri, ada Mas Abdullah Al-Maliki, Mbak Sylvia Arsamia Audia, Mas Fakri Firdaus, Danang Brahmantio, Mas Muhammad Irham Maulana, Mas Bagas Putra Rahayu, dan Mas Hardima Roy Wicaksana. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Bisa di next, Mas? Baik. Kemajuan teknologi informasi telah mengubah cara manusia berkomunikasi, terutama dengan hadirnya media sosial. Saat ini, media sosial bukan hanya sarana komunikasi, tetapi juga alat pemasaran yang efektif. Dengan lebih dari 4,22 miliar pengguna di seluruh dunia, media sosial menjadi peluang besar bagi individu dan bisnis untuk memperluas jangkauan serta meningkatkan keuntungan. Salah satu tren yang berkembang adalah pemanfaatan influencer dan brand ambassador dalam strategi pemasaran. Influencer, khususnya selebgram, memiliki kemampuan untuk mempengaruhi keputusan audiens mereka. Menurut Kotler dan Armstrong, bekerja sama dengan individu berpengaruh dapat meningkatkan citra merek dan mendorong keputusan pembelian. Brand ambassador sendiri adalah figur yang dipercaya untuk mewakili suatu merek yang pemilihannya harus mempertimbangkan kredibilitas, daya tarik, dan relevansi dengan produk. Bisa di next, Mas. Kepercayaan merek atau brand trust memainkan peran penting dalam pemasaran digital. Kotler dan Keller mengidentifikasi 4 faktor utama dalam membangun brand trust. Yang pertama adalah benevolence, yaitu ketulusan merek dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang kedua adalah ability, yaitu kemampuan merek dalam memberikan kepuasan. Selanjutnya adalah integrity, yaitu kejujuran dan komitmen merek terhadap konsumennya. Dan yang terakhir adalah willingness to depend, yaitu kesediaan konsumen untuk mempercayai merek. Brand trust yang tinggi terhadap seorang endorser akan berdampak pada efektivitas promosi. Konsumen lebih cenderung membeli produk yang dipromosikan oleh endorser dengan citra positif dan kredibilitas tinggi. Dalam hal ini, Tasya Farasya adalah contoh sukses seorang beauty influencer yang berhasil membangun personal branding. Dengan jutaan pengikutnya di Instagram, YouTube, maupun TikTok, ia berhasil menjadi figur yang sangat berpengaruh di dunia kecantikan. Tak hanya sebagai influencer, Tasya juga mendirikan brand kecantikan, yaitu MOP Beauty, yang brand ambasadornya adalah Tasya sendiri. Keberhasilannya ini membuktikan bahwa kombinasi antara personal branding, kepercayaan konsumen, dan strategi pemasaran digital dapat menghasilkan bisnis yang kuat dan berkembang. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Roy ya. Terima kasih. Oke. Terima kasih Mas Juangga. Boleh di next Mas. Selanjutnya dalam perkenalkan nama saya Hardimar Wicaksana, mohon izin. Dalam penelitian ini, kami sebagai penulis ingin mengetahui perilaku konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian terkait efektivitas strategi komunikasi pemasaran digital yang dilakukan oleh MOP Beauty pada promosi produknya dengan menggunakan brand ambassador dalam meningkatkan minat beli konsumen. Nah, model ISAS adalah salah satu dari beberapa model yang menjelaskan teori perilaku konsumen dengan menggunakan teori ISAS. Fenomena dapat dianalisis dari perspektif audiens. Nah, ISAS itu terdiri dari attention, interest, search, action, dan share. Adapun teori ISAS yang menjelaskan dan menjadi landasan yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian itu, penjelasannya adalah
Attention, perhatian merupakan elemen pertama dari teori IASAS. Attention adalah suatu strategi pemasaran dalam iklan digital yang bertujuan untuk menarik perhatian khalayak ataupun calon konsumen. Yang kedua adalah minat, di mana minat ini sebagai elemen atau langkah kedua setelah attention. Interest dapat teridentifikasi saat pengguna mulai tertarik pada produk secara pasif. Hal selanjutnya adalah search atau pencarian. Dalam teori iklan digital IASAS, komponen elemen search merupakan tahap di mana audiens aktif mencari informasi lebih lanjut tentang produk dan layanan setelah terpapar dan pada suatu iklan. Selanjutnya adalah action atau tindakan, di mana action sangat penting karena berperan sebagai pemicu utama dalam proses pengambilan keputusan pembelian. Hal selanjutnya adalah share atau berbagi, yang merupakan elemen terakhir dari teori ISAS, yang memegang peran penting yang bertujuan untuk memperluas jangkauan pesan pemasaran dan memperkuat interaksi konsumen. Hal selanjutnya adalah brand ambassador. Brand ambassador adalah ikon budaya atau identitas di mana mereka bertindak sebagai alat pemasaran yang mewakili suatu produk. Dalam dunia pemasaran modern, brand ambassador tidak hanya sekedar wajah dari sebuah produk, tetapi menjadi bagian dari komunikasi merek yang lebih luas, baik melalui media tradisional maupun digital. Nah, seorang brand ambassador dipilih berdasarkan beberapa karakteristik utama untuk memperkuat hubungan antara merek dan audiens, di mana karakteristik tersebut meliputi transparansi, kesesuaian, kredibilitas, daya tarik, dan kekuatan. Baik, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya yang selanjutnya. Terima kasih Mas Roy. Izin melanjutkan. Selanjutnya metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan pedagogis untuk menjelaskan data secara rinci dan menerapkan model ISAS yang meliputi attention, bagaimana konsumen tertarik setelah melihat promosi, kemudian interest, sehingga muncul minat untuk mengetahui lebih lanjut, lalu search, sehingga konsumen mencari informasi sebelum membeli, kemudian action, yaitu konsumen melakukan pembelian, dan pada akhirnya share, yaitu konsumen membagikan pengalaman pada orang lain. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan atau library research, yaitu serangkaian penelitian yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka atau penelitian yang objek penelitiannya digali melalui dari beragam informasi kepustakaan, buku, ensiklopedia, web, jurnal ilmiah, koran, majalah, berita, maupun dokumen yang ada. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu menjelaskan dan menganalisis data agar lebih mudah dipahami. Dengan subjek penelitian yaitu Tasya Farasya sebagai brand ambassador MOB Beauty, dan objek penelitian adalah minat konsumen dalam membeli kosmetik MOB Beauty. Penelitian ini menganalisis bagaimana pengaruh pemasaran digital dan brand ambassador terhadap minat pembeli menggunakan model ISAS yang mendorong pembelian serta pemasaran berbasis rekomendasi melalui media sosial. Kemudian akan dilanjutkan Mas Fahri. Ya, terima kasih Mas Irham. Selanjutnya adalah hasil pembahasan. Tasya Farasya adalah seorang influencer kecantikan yang dikenal di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan jutaan pengikutnya di berbagai sosial media yang dimiliki oleh Tasya Farasya seperti YouTube, Instagram, dan TikTok. Ia aktif membuat video tutorial make up, ulasan kecantikan, serta berbagai tips kecantikan lainnya. Kejujurannya dalam memberikan ulasan produk kecantikan membuatnya dikenal sebagai influencer yang kredibel di industri ini. Hasilnya, banyak pengikut maupun audiens lainnya yang terpengaruh untuk membeli produk yang direkomendasikannya. Strategi tersebut kemudian digunakan Tasya Farasya untuk memperkenalkan produk-produk lainnya dengan label Tasya Farasya Approved. Adanya label Tasya Farasya Approved dapat diartikan bahwa produk tersebut memiliki kualitas yang unggul dan telah lulus uji oleh Tasya Farasya selaku beauty influencer yang terpercaya di Indonesia. Tujuan dari adanya label tersebut adalah untuk meningkatkan brand awareness sehingga audiens dan pengikutnya dapat melakukan keputusan akhir, yaitu pembelian produk yang telah direkomendasikannya.
Salah satu brand yang menggunakan label Tasya Farasya Approved adalah brand miliknya sendiri, yaitu MOP Beauty. Pemilihan MOP Beauty, pemilihan nama dari MOP Beauty atau Mother of Pearl mempunyai arti yang berkesan karena diambil dari nama asli Tasya Farasya, yaitu Lulu Farasya, di mana Lulu bermakna mutiara dan Farasya bermakna kupu-kupu. Kemudian menggabungkan logo kupu-kupu berwarna ungu dan ke dalam kemasan yang mirip dengan mutiara. Sebagai wujud dedikasinya, Tasya Farasya dan tim konten MOP melakukan branding MOP sebagai salah satu luxury dan eksklusif brand kecantikan, yaitu salah satunya dengan cara mengunggah berbagai konten secara konsisten di Instagram. Selain itu, ada lagi upaya branding yang dilakukan oleh tim MOP, yaitu dengan menggunakan hashtag #MotherNowBe sebagai tagline untuk membangun ciri khas dari produk sebagai flawless makeup produk. Selain itu, adanya testimoni dari pelanggan membuat MOP Beauty terus bekerja keras untuk memperoleh produk yang lebih berkualitas lagi dan berinovasi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Abdullah. Baik, terima kasih Mas Fahri. Untuk pembahasan selanjutnya mengenai attention atau perhatian. Jadi boleh di next dulu slide-nya, Mas atau Mbak? Baik, untuk yang pertama yaitu mengenai attention, perhatian. Jadi perhatian itu adalah sebuah langkah pertama dalam perjalanan pelanggan, di mana tujuan utamanya adalah menarik calon pelanggan agar mereka menyadari keberadaan suatu merek atau produk. MOP Beauty menggunakan strategi pemasaran di Instagram untuk menarik perhatian audiens, terutama dengan bantuan Tasya Farasya sebagai brand ambassador. Sebagai beauty blogger terkenal, Tasya Farasya memiliki daya tarik yang kuat di industri kecantikan. MOP Beauty memanfaatkan berbagai fitur Instagram untuk memperkuat brand awareness dan keterlibatan audiens, seperti yang pertama, Instagram Stories. Digunakan untuk membagikan teaser produk, polling, sesi tanya jawab, dan behind the scene. Kemudian membantu membangun hubungan lebih dekat dengan audiens dan mendorong interaksi. Kemudian yang kedua menggunakan Instagram Post, dengan menampilkan foto berkualitas tinggi dengan desain elegan untuk membangun citra luxury brand. Kemudian carousel post digunakan untuk ulasan produk yang lebih mendalam dan edukasi kecantikan. Kemudian yang ketiga, Instagram Reels dengan menggunakan format video pendek untuk tutorial makeup, tren kecantikan, dan kolaborasi dengan beauty influencer. Kemudian membantu menjangkau lebih banyak audiens secara organik. Dengan memanfaatkan fitur-fitur ini, MOP Beauty berhasil menciptakan konten menarik yang meningkatkan engagement dan loyalitas pelanggan, serta memperkuat posisinya sebagai brand kecantikan eksklusif di Indonesia. Baik, untuk attention beres, kemudian akan disampaikan oleh rekan saya untuk materi selanjutnya. Selanjutnya yaitu interest atau ketertarikan. Setelah berhasil menarik perhatian calon pelanggan, langkah selanjutnya adalah membangkitkan minat mereka terhadap merek atau produk. Dalam membangun minat audiens, Tasya Farasya sebagai brand ambassador MOP Beauty menerapkan berbagai strategi pemasaran visual yang dirancang untuk menciptakan interaksi, meningkatkan keterlibatan, serta memperkuat loyalitas pelanggan. Beberapa strategi utama yang digunakan, yang pertama yaitu feed post dan carousel post. Carousel post digunakan untuk memberikan lebih banyak perspektif dalam satu unggahan, memungkinkan audiens melihat berbagai keunggulan produk secara lebih mendalam. Yang kedua, Instagram Stories dan Highlights. Salah satu strategi yang efektif adalah sesi Q&A interaktif menggunakan fitur question box yang kemudian dijawab oleh tim MOP Beauty atau Tasya Farasya sendiri. Hal ini dapat membantu memberikan informasi yang lebih detail kepada audiens dan juga membangun kepercayaan dan hubungan yang lebih dekat dengan audiens. Nah, untuk memastikan informasi tersebut mudah diakses, story yang berisi edukasi, tips kecantikan, serta testimoni tersebut